Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anas Soleh, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak soleh dan soleh sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, terlebih dahulu di kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita banyak mengucapkan Alhamdulillah untuk memuji segala nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, hingga di kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam proses pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang insyaallah tetap senantiasa istiqomah berada di naungan Islam hingga akhir hayat ataupun hingga yaumil qiyamah. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengawali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa bersama. Anak soleh dan soleh sekalian bisa mengikuti di rumah. Nah, untuk doanya sebagaimana biasa Ustadz yang akan memimpin, ya. Baik, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran kelima. Baik, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nah, untuk hari ini insya Allah tujuan pembelajaran yang akan kita capai terdapat 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, ya, dengan membuat clipping, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti, ya. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, ya, yakni penyakit pada sistem pernapasan. Nah, anak soleh dan soleh sekalian, seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru, ya. Sekali lagi saya sebutkan, ya, organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru, ya. Jadi anak soleh dan soleh sekalian harus mengingat ini, ya. Jangan sampai, ya, tidak disebutkan salah satunya, maka otomatis salah, ya. Jadi organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan, ya, baik itu akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan ataupun bisa juga berasal atau bisa disebabkan oleh kebiasaan hidup yang tak sehat, ya. Tuh. Nah, berikut beberapa contoh gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Apa itu emfisema? Jadi
emfisema merupakan penyakit pada paru-paru, ya, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru dimasuki oleh udara. Nah, anak saudara-saudara sekalian, di sini ada sebuah gambar, bisa kita simak bersama. Nah, ini di bagian sini ya, di gambar bagian sini ada alveolus dan bronkiolus yang normal. Nah, ini ya keadaannya. Nah, ini menunjukkan alveolus dan bronkiolus yang sehat. Nah, sedangkan untuk yang di bagian atas ini itu alveolus dan bronkiolus yang terkena penyakit emfisema. Nah, di mana di sini ya terlihat bahwa alveolinya ya itu menjadi besar atau membengkak akibat kemasukan oleh udara. Nah, anak soleh, itu ya anak soleh untuk emfisema. Selanjutnya ada penyakit asma ya. Oke. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi berupa debu ya, bulu atau perubahan cuaca. Nah, kelainan ini juga dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Ya, itu anak soleh. Nah, kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang penyakit ini ya, anak soleh. Harapannya untuk pembahasan yang lebih lengkap terdapat pada video pembelajaran Ustadz yang pernah Ustadz upload sebelumnya. Ya. Nah, anak soleh dan saudara sekalian, ketika asma pada penderita asma itu kambuh, maka untuk bisa bernapas normal ya, pengidap penyakit asma biasanya menggunakan bantuan pernapasan ya, seperti ini ya. Nah, biasanya menghirup oksigen dari alat ini. Nah, untuk penyakit asma ini biasanya itu diderita oleh orang-orang tertentu. Nah, biasanya untuk faktor penyebabnya ya bisa berupa alergi debu, bulu ataupun perubahan cuaca. Nah, untuk penyakit asma ini sendiri juga bisa diturunkan, misalnya dari seorang ibu juga ke anaknya ya, bisa diturunkan. Ya, baik anak saudara sekalian, itu untuk penyakit asma ya. Selanjutnya penyakit pada organ pernapasan ya, yang ketiga yakni kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Kenapa? Karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini jika dibiarkan dan lama kelamaan tidak mendapatkan penanganan secara tepat, maka dapat menyerang seluruh tubuh. Nah, apa yang menjadi pemicunya? Jadi pemicunya adalah kebiasaan merokok ya. Jadi anak saudara sekalian, untuk kanker paru-paru ini ya sering dialami oleh perokok berat. Nah, harapannya ketika anak saudara sekalian ketika berada di lingkungan umum ya, ketika ada banyak asap rokok di tempat tersebut, maka harapannya anak saudara sekalian bisa menghindar ya, bisa menghindari asap rokok ataupun bisa diatasi dengan menggunakan masker ya. Itu. Kemudian untuk kelainan atau gangguan pada organ pernapasan yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Nah, anak saudara sekalian tentu sudah pernah mendengar ya istilah TBC. Nah, apa itu TBC? Jadi TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, di mana bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus ya. Anak saudara sekalian, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati. Nah, apa akibatnya? Akibatnya paru-paru akan mengucup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para pengidap atau para penderita TBC memiliki nafas yang terengah-engah. Ya, anak saudara sekalian tentu sudah pernah ya melihat penderita atau pengidap penyakit TBC. Ya, untuk penyakit TBC ini juga sifatnya menular. Ya, jadi ketika anak saudara sekalian menyaksikan atau melihat ya orang-orang yang mengidap penyakit TBC, maka harapannya anak saudara sekalian bisa menjaga jarak ya.
karena penyebarannya bisa melalui udara. Baik, anak saudara sekalian, untuk penyakit selanjutnya ada bronkitis. Nah, apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan yang terjadi akibat infeksi. Nah, gejalanya ya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas, ya. Nah, ini anak saudara sekalian, Ustaz sudah punya gambarnya juga, ya. Di bagian sini ada bronkus atau cabang tenggorokan yang normal, ya. Nah, sedangkan ini adalah yang sakit. Nah, di sini tulisannya bahasa Inggris, ya, Ustaz. Nah, ini untuk yang sakit ini, anak soleh, ya. Jadi itu untuk penyakit bronkitis, ya. Nah, penyakit bronkitis, ya, terjadi pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi. Selanjutnya untuk gangguan pernapasan yang terakhir ada influenza. Nah, apa itu influenza? Sebelumnya juga kita sudah pernah membahas, ya, terkait dengan influenza. Nah, untuk lebih tahunya lagi, Ustadz kembali tegaskan agar bisa kembali melihat video Ustadz yang sebelumnya. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Nah, penyakit ini timbul, ya, dengan gejala-gejala seperti bersin-bersin, demam, dan pilek. Juga bisa terjadi gejala seperti sesak nafas atau pneumonia. Nah, itu anak soleh untuk gangguan pernapasan, ya. Terdapat beberapa penyakit, ya. Nah, insya Allah nanti anak soleh sekalian, jika misalnya kurang dipahami penyakit-penyakit apa saja, nah, anak soleh sekalian bisa kembali memutar video yang Ustadz berikan. Baik, anak soleh sekalian, kita lanjut lagi pada pembahasan kita yang selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan ayo bercerita. Baik, anak saudara sekalian, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Nah, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Oleh karena itu, anak saudara sekalian, harapannya selalu menerapkan kebiasaan hidup sehat. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu melakukan latihan fisik, ya. Nah, latihan fisik ini tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tapi juga dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti menari, ya. Baik, anak saudara sekalian. Nah, silakan di sini diperhatikan, ya, di slide yang sudah Ustadz berikan, ya. Nah, ini merupakan contoh gerakan tari yang menggunakan properti. Nah, di sini ada gambar tarian yang bernama tari piring. Nah, anak saudara sekalian, silakan diamati kira-kira tarian ini menggunakan properti berupa apa. Nah, jadi seperti namanya, ya, tari piring menggunakan properti berupa piring. Nah, jadi ketika tarian piring dipentaskan, maka penari-penarinya akan memegang piring di tangan kiri dan kanannya, ya. Oke, anak saudara sekalian, ya, bisa dilihat juga di sini semua penarinya menggunakan properti berupa piring. Oke, anak saudara sekalian, selanjutnya atau yang terakhir adalah Ustadz akan menjelaskan tentang tugas. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan tentang tugas, anak saudara sekalian perlu kembali ditegaskan dua hal, ya. Yang pertama, ketika mengerjakan lembar kerja siswa, ya, anak saudara sekalian silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing, ya, buku tugas. Nah, kemudian yang pertama kali ditulis adalah identitasnya. Nah, apa itu identitas? Ya, identitas itu berupa nama, kemudian kelas, dan hari tanggal, ya. Hari tanggal kapan tugas tersebut diberikan. Nah, ini yang paling penting, anak soleh. Karena kenapa? Ketika Ustadz dapati anak soleh sekalian tidak mencantumkan identitas pada tugasnya,
maka Ustadz tidak akan memeriksa atau memberi nilai pada tugas tersebut, ya, karena tidak diketahui siapa pemilik dari tugas tersebut. Nah, itu yang pertama ya, identitasnya harus dilengkapi. Kemudian untuk yang kedua ya, tulisannya harus dirapikan, ya. Karena kalau misalnya Ustadz tidak bisa membaca tulisannya, ya, atau tulisannya sangat sulit dibaca, banyak coretan, nah maka tentunya akan menyulitkan Ustadz untuk memeriksa dan memberi nilai pada tugas anak soleh dan soleh sekalian yang tulisannya tidak rapi atau banyak coretan, ya, atau tidak bisa dibaca. Nah, baik. Nah, itu ya untuk penegasan tugas. Harapannya anak soleh dan soleh sekalian selalu memperhatikan hal-hal ini. Nah, untuk tugasnya anak soleh dan soleh sekalian di sini terdapat 5 nomor, ya. Nah, yang pertama, apa penyebab penyakit emfisema? Kemudian yang kedua, siapa yang beresiko, ya, besar terkena penyakit kanker paru-paru? Kemudian yang ketiga, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Pertanyaan yang keempat, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis? Sedangkan untuk soal yang terakhir, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Ya, silakan anak saudara sekalian dipindahkan soalnya di buku tulisnya, ya. Jadi soalnya ditulis kembali di buku tulisnya masing-masing, ya. Soal dan kemudian juga jawaban. Baik anak saudara sekalian, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ustadz menutup pembelajaran, terlebih dahulu, ya, Ustadz akan kembali mengingatkan kepada anak saudara sekalian agar selalu senantiasa bersemangat dalam belajar, ya. Tugas-tugasnya diusahakan dikerja dengan tepat waktu, ya. Jadi ketika Ustadz suruh mengumpulkan tugasnya sampai batas jam 10, maka harapannya tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas, ya, di atas jam 11, ya, karena batas pengumpulan tugas itu sampai jam 10.30 malam. Kalau sudah lewat dari situ, maka tugas anak saudara dan saudara sekalian itu sudah terlambat dikumpulkan. Kemudian selanjutnya anak saudara dan saudara sekalian selalu kita berdoa di setiap kesempatan sholat kita, ya, di setiap sholat 5 waktu kita, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya, dari segala macam bencana. Nah, penegasan selanjutnya lagi untuk amalan harian anak soleh sekalian seperti sholat, ya, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat duha, itu harapannya dirutinkan, ya. Kemudian untuk bacaan Al-Qur'annya juga, hafalannya selalu dimuroja agar tetap senantiasa terpelihara dan terjaga dan tidak dilupakan. Baik anak soleh sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, ya. Jangan disimpan dalam hati, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.